Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu semua, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita berjumpa kembali lagi di dalam acara seminar yang diadakan oleh Jihanri Talk Show ya. Tentunya dengan materi yang sangat menarik, yaitu nabung emas patuh syariah. Jadi nanti kita akan membahas bagaimana sih mengenai patuh syariah dalam hal menabung emas bersama Public Gold. Namun sebelumnya pertama-tama tentunya puji syukur senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita kemampuan dan kesempatan untuk hadir pada malam hari ini. Kemudian salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW. Dan tak lupa pula Bapak Ibu semua, sebelum saya melangkah lebih jauh tentunya saya akan memperkenalkan diri lebih detail ya. Pada malam hari ini dalam agenda seminar kita saya diberi tugas sebagai MC. Nama lengkap saya adalah Halu Muhammad Ruslan. PG code saya adalah PG 00884681. Saya di bawah introducer Ibu Raudatul Jannah dan tentunya di bawah mentorship Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i. Baik Bapak Ibu semua, pada malam ini tentunya sebelum melangkah lebih jauh lagi saya akan menyampaikan kepada Bapak Ibu semua yang hadir di dalam talk show kita pada malam ini adalah silahkan mention atau sebutkan, undang teman-teman, keluarga, siapapun itu untuk menyaksikan live kita pada malam hari ini. Karena tentunya seperti yang saya katakan tadi, ini adalah materi yang sangat menarik khususnya mengenai emas ya. Emas ini adalah sesuatu yang sangat spesifik khususnya bagi para umat Islam, umat Muslim ya, di mana dalam hal emas ini memerlukan yang namanya patuh syariah. Nah, untuk lebih detailnya gimana sih? Nah, nanti kita akan dengarkan langsung daripada pemateri yang berkompeten. Nah, baik, sebelumnya mungkin saya akan lihat ya, silakan yang hadir untuk menuliskan asalnya dari mana, kemudian namanya siapa, oke. Saya coba cek-cek ya di halaman Facebook Live ini. Oke, selamat malam, ada Ibu Atin ya. Oke, baik. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, sekali lagi siapkan alat tulis Anda Bapak Ibu semua, karena materi yang akan disampaikan nanti adalah sangat bermanfaat untuk kita dalam hal menabung emas dengan patuh syariah. Adapun nanti yang akan menyampaikan materi adalah seorang yang sangat berkompeten, yaitu beliau adalah seorang edukator ya. Edukator apa nih? Lebih detail nanti akan diperkenalkan sendiri oleh beliau sendiri. Namun sebelum itu Bapak Ibu semua, kita akan saksikan video berikut ini. Silakan. Oke. Sepertinya ada kendala Bapak Ibu semua ya. Oke, baik.
Oke, Bapak Ibu semua, itulah tadi video mengenai produk dari Public Gold ya, sangat cantik-cantik. Jadi yang tertarik silahkan nanti digercep ya, karena di sesi akhir juga nanti akan ada penyampaian oleh staf dari Public Gold Indonesia. Baik, Bapak Ibu semua, tanpa membuang waktu lagi, kita akan langsung saja mengundang speaker kita pada malam hari ini, yaitu beliau adalah seorang edukator tadi yang berasal daripada Kediri, Jawa Timur ya. Namanya adalah Pak Agastya Harjunadi. Mungkin nanti untuk lebih detailnya beliau akan langsung memperkenalkan diri saja ya Bapak Ibu semua. Oke, baik. Sebelum saya panggil Pak Agas, kita saksikan dulu video profil beliau sebagai berikut. Oke, selamat malam Pak Agas. Ya, selamat malam Pak Rusnan. Apa kabar? Oke, alhamdulillah baik Pak Agas. Pak Agas ini gimana, sehat Pak Agas? Alhamdulillah sehat, Masya Allah. Oke. Sudah ready ya untuk menyampaikan materi yang sangat important lah untuk kita pada malam hari ini Pak Agas ya. Bismillah, Bismillah. Kita belajar bareng Insya Allah. Oke, baik Pak Agas. Kalau gitu untuk efisiennya waktu langsung saja saya persilahkan Pak Agas. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa syukrillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalamu Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, teman-teman, selamat malam. Salam kenal, saya Agas dari Jawa Timur, lebih tepatnya di Surabaya dan Kediri, wilayah domisili saya. Saya sendiri aktif sebagai PGBO di Public Gold Indonesia, kemudian di bawah introducer dan juga FMD ya, yaitu Puan Syafika dan juga Tuan Hafiz, dan kami juga belajar dari mentor yaitu Tuan Jul, dan saya sendiri aktif sebagai penggiat pendidikan di bidang parenting dan mental health issue. Insya Allah akan bersamai teman-teman untuk kita belajar bareng tentang nabung emas ya, tabung emas yang patuh syariah. Nah, seperti apa sih yang bisa kita pelajari bersama? Saya izin share screen ya, teman-teman ya. Nah, sudah kelihatan ya? Oke, Masih tabung emas. loading Pak. Oke. Oke, sudah terlihat ya, teman-teman ya. Ya, tabung emas yang patuh syariah. Insya Allah kita akan bahas, kita belajar bareng. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat untuk kita semua. Disclaimer dulu bahwa tentunya yang ini secara spesifik sebenarnya berlaku untuk teman-teman yang Muslim tentunya. Jadi ini terikatnya kepada teman yang beragama Islam. Tentunya ada pembahasan-pembahasan memang ditujukannya gitu ya ke teman-teman yang Islam. Nah, tentu nanti insya Allah bermanfaat juga untuk teman-teman yang lain. Baik, ini foto ketika saya bersama Tuan Jul dan Puan Syafikah ketika di kantor Public Gold Surabaya. Oke, dalam konteks apa ya muamalah tentunya jual beli salah satunya adalah kita menggunakan komoditi yaitu emas. Ada prinsip syariah yang kita perlu pegang dan ini menjadi pengetahuan bersama sebagai satu landasan dan ini sebagai bentuk kaidah yang berlaku bahkan ini semua orang ya nggak cuma Muslim tapi juga teman-teman yang non-Muslim pun pasti menyukai dengan prinsip ini. Yaitu pertama, kita setidaknya harus apa ya komitmen pada transaksi yang baik ya. Kemudian terhindar dari transaksi yang dilarang seperti goror. Goror itu sesuatu yang apa ya tidak jelas. Misalkan kayak beli kucing dalam karung. Nah, itu kan kita nggak tahu nih isinya gimana. Nah itu namanya goror. Nah ini nggak boleh. Semua orang tidak menyukai itu rasanya ya dalam bertransaksi dan berbisnis. Kemudian judi juga tidak diperkenankan. Contohnya ini beberapa contoh aja. Ada 10 poin tapi saya ambilnya 3 yang paling viral hari ini. Biasanya judi, kemudian riba dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah memenuhi kontrak atau akad syariah, yaitu akadnya jelas dan disepakati gitu ya. Dan yang ketiga adalah memenuhi etika bisnis. Nah, ini adalah 3 poin prinsip syariah
dalam rangka membangun bisnis yang sehat, membangun ekosistem yang sehat sehingga akan menguntungkan semua pihak gitu ya, yang kemudian terlibat dalam bisnis ini. Dalam konteks Islam, kita tadi kan membahas tentang menabung emas patuh syariah ya. Nah, kita bahas dulu tentang emas yang dibahas dalam agama Islam itu sendiri dalam Quran, yaitu surat An-Nisa ayat 9, bahwa disampaikan di sini, dijadikan indah pada pandangan manusia, kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita, anak-anak, kemudian harta yang banyak dari jenis yaitu emas dan juga perak. Kemudian jenis yang lain ada kuda, kalau sekarang mungkin mobil ya. Kemudian binatang ternak, ya kan? Kemudian sawah, ya kan, properti dan lain sebagainya. Ini bentuk sesuatu yang sudah menjadi fitrahnya manusia yang cinta kepada barang-barang itu. Sehingga kemudian kata ulama bahwa karena adanya ayat ini, maka barang-barang yang disebutkan di sini itu tidak akan pernah kehilangan rasa cinta dari hati manusia. Artinya apa? Sampai nanti akhir zaman, manusia itu pasti akan cinta dengan barang ini. Salah satunya itu emas dan perak. Maka emas ini adalah sesuatu yang paling tepat juga sebagai satu instrumen untuk kita berdayakan dan kita ambil benefitnya untuk keluarga kita. Karena pada prinsipnya semua manusia itu mencintai barang ini. Nah, gitu. Kemudian sebagai bentuk peringatan sebagai seorang muslim ya, di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yaitu surga. Bahwa kita yakin ya nanti suatu hari hidup kita akan expired, ya kan, menemui ajal, dan nanti akan ada pertanggungjawaban sampai kehidupan yang kekal di akhirat kelak. Nah, lanjut, sebagai instrumen untuk jual beli, kemudian membangun perekonomian, ternyata dalam sejarah Islam emas ini sudah pernah sudah dikenalkan ya sejak zaman Rasulullah, bahkan sebelum itu. Ya, di situ waktu itu dinar dan dirham itu sudah dipakai oleh kerajaan besar, yaitu Imperium Romawi dan juga Persia, di mana para muslimin atau orang-orang Quraisy sebelum Islam datang juga sudah melakukan perdagangan ke negeri Syam. Negeri Syam ini kalau sekarang itu Suriah ya, tempat ibu kotanya Damaskus, itu tempat di mana pertemuan antara pedagang-pedagang dari seluruh dunia. Di situ melting point-nya gitu. Jadi di sana ada orang Romawi, ada orang Persia, kemudian ada orang Arab gitu. Nah, teman-teman dari Arab ini itu biasanya menggunakan sistem barter. Nah, cuman karena mereka berinteraksi dengan orang-orang Romawi, kemudian Persia, akhirnya mereka mengenal yang namanya dinar dan dirham sampai pada masa di mana Nabi Muhammad diutus, kemudian di situ juga akhirnya berinteraksi dengan dinar dan dirham. Dan akhirnya pada waktu itu Nabi Muhammad dibantu oleh Arkom bin Abi Alkom, kemudian untuk berusaha ya membuat emas versi dari muslimin sendiri. Nah, ternyata pada masa itu mungkin belum sampai bisa dicetak. Akhirnya berhasil dicetak untuk pertama kalinya adalah di waktu kekhalifahan Umayyah, dinasti Umayyah, khalifah kelima yaitu Abdul Malik bin Marwan ya, tahun 668 Masehi atau 705, mohon maaf itu Hijriah sebenarnya, 705 Masehi. Nah, Khalifah Abdul Malik ini kemudian mencetak dengan koin emas itu seberat 4,4 gram. Kemudian mencantumkan tulisan dinar. Nah, 2 tahun berikutnya, kemudian Khalifah Abdul Malik kembali mencetak dan bobotnya ditetapkan sebagaimana waktu Khalifah Umar ya menetapkan, yaitu 4,25 gram. Dan dari situlah kemudian akan dijadikan standar 1 dinar sampai hari ini yang kita nikmati, kita juga bisa manfaatkan, kita bisa beli koin dinarnya itu, yaitu seberat 4,25 gram. Nah, seperti itu teman-teman untuk lintasan sekilas ya tentang sejarahnya bagaimana emas ini masuk dalam instrumen dan masuk dalam kehidupan di umat muslimin. Kemudian berikutnya adalah terkait bagaimana fikihnya nih, karena dalam menegakkan kehidupan salah satunya untuk mengatur dan juga agar tidak terjadi pelanggaran, umat muslim diberikan kaidah hukum-hukum yang kita kenal dengan fikih.
fikih itu kalau teman-teman mungkin sudah biasa mendengar ya, ada 4 mazhab ya. Ada Imam Maliki, Imam Syafi'i, Hambali, Hanafi. Itu 4 imam besar yang merumuskan hukum-hukum yang kemudian bisa menjadikan kita harmoni dalam menegakkan syariat. Nah, ini terkait khusus ya tentang ilmu emas ini, fikih emas. Pendapat pertama melandaskan pada dalilnya yaitu jika emas dijual dengan emas, adzahabu bidzahab, maka kemudian perak juga seperti itu ya. Perak wal fiddatu bil fiddah. Kemudian dilanjut lagi wal burru bil burri wasyai'u bil bisyair dan seterusnya, yaitu inti dari pesan hadis ini adalah bahwa ketika melakukan transaksi atau jual beli maka harusnya padanannya itu sama, yaitu kalau emas ya dengan emas, perak dengan perak, kemudian gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, dan lain sebagainya, dan seterusnya. Dan ini yang disebut dengan yadan biadin. Artinya ada barang, ada apa ya, ada transaksi seperti itu. Kenapa akhirnya terjadi apa ya dan biadin? Karena dulu waktu sahabat itu panen kurma, itu kurma kan ada berbagai macam jenis ya teman-teman. Itu ada sahabat yang punya kurmanya premium, ada satu lagi yang kurmanya biasa gitu. Terus kemudian sahabat ini inisiatif kan, aku pengen dong kurma yang biasa itu. Aku punya 1 kilo nih kurma ya kan premium. Kemudian boleh dong kalau kurmaku premium, kurma kamu kan biasa, berarti dapatnya 2 kilo dong gitu kan. Nah ini kan sebenarnya secara logika masuk akal ya teman-teman. Tapi ternyata secara syariat, karena kita syariat itu menggunakan keimanan ya. Akhirnya ditentukan bahwa kurma ya dengan kurma, nggak boleh. Kemudian kurma 1 kilo dapatnya kurma lagi 2 kilo nggak boleh. Nah ini namanya semisal dan transaksi terjadi secara langsung tunai atau ya dan biadin. Nah seperti itu. Dan inilah kemudian yang diadopsi kemudian menjadi hukum yang ditegakkan dalam komunitas muslimin untuk menegakkan muamalah berniaga khususnya dalam rangka ya memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi ketika itu sistemnya mirip barter ya teman-teman. Di sini kurma dengan kurma, garam dengan garam, kemudian emas juga dengan emas. Nggak boleh misalkan emas ditukar kemudian dengan perak dan lain sebagainya. Nah itu aturan mainnya seperti itu secara syariah. Kemudian pendapat yang kedua. Nah, berdasarkan pendapat pertama tadi, karena ada ya dan biadin, maka kemudian ulama yang pertama mendefinisikan bahwa dengan dalil ini, maka ketika emas dilakukan transaksi harus tunai, ya dan biadin, langsung. Tidak boleh ada jeda, tidak boleh ada apa namanya wasilah atau media apapun. Nah, seperti itu. Ini pendapat pertama. Nah, pendapat kedua yaitu ulama Malikiyah dan Syafi'iyah ya Ibnu Rushd dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid ya makna adzhab bidzahab al-fiddah bil fiddah yang tadi ya dengan emas, perak dengan perak itu ilatnya itu konteks maknanya itu adalah emas sebagai alat tukar. Itu kemudian seperti mata uang gitu ya untuk alat tukar. Jadi ketika itu karena belum ada uang kertas dan memang emas juga sebagai alat tukar dan untuk jual beli di Romawi, di Persia, di perdagangan internasional, termasuk masuk di komunitas Arab waktu itu, maka di sini ulama Malikiyah dan Syafi'iyah menjelaskan bahwa konteksnya itu adalah karena emas sebagai alat tukar atau mata uang untuk jual beli. Sehingga ilatnya berbeda dengan kemudian emas pada hari ini. Nah, Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah kemudian juga menjelaskan ya, perhiasan, kemudian emas yang diperjualbelikan secara tidak tunai itu sudah keluar ya, sudah keluar ila ma akhrajtahu an ahsan ya kan, sudah keluar dari asalnya. Maksudnya dulu tuh sebagai mata uang untuk nilai tukar. Tapi kalau sekarang itu udah nggak begitu lagi. Sekarang itu dijadikan komoditi gitu maksudnya. Jadi dia itu barang seperti barang yang lain atau disebut dengan sil'ah. Maka jika emas perhiasan sudah tidak diperlakukan lagi sebagai uang, maka kemudian berlaku juga hukumnya seperti barang komoditas yang lain. Artinya seperti barang-barang misalkan seperti unta ya kan, seperti barang apa lagi?
seperti tanah, kebun, buah-buahan, yang mana setiap komoditas itu jual belinya boleh mekanisme nyicil, ya kan? Kemudian boleh juga mekanisme berhutang dan lain sebagainya. Karena ini statusnya barang, bukan lagi nilainya dijadikan alat tukar atau alat pembayaran. Kemudian fatwa Dewan Syariah Nasional MUI, ini fondasi landasan ininya juga ya, dalil secara ijtihad dan ijma ulama untuk Indonesia, bahwa jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa, biasa atau murabahah, artinya biasa itu ya, saya punya emas, kamu beli ya, gitu ya. Dulu saya belinya misalkan 10 juta gitu ya, 10 gram. Nah, kalau kamu beli ke saya, ya saya jualnya 10 juta 750. Nah, itu namanya murabahah, boleh. Boleh. Jadi hukumnya mubah jais. Selama emas tidak diperlakukan sebagai alat tukar. Ini syarat utama, teman-teman. Jadi kita perlu fokus dan declare bahwa sejak awal memang ada dua pendapat. Pendapat pertama, kalau emas sebagai nilai tukar atau alat pembayaran, maka tidak boleh dipakai untuk jual beli. Artinya kalau melakukan transaksi harus iya dan biadin, kemudian tunai dan langsung. Ya. Tapi kalau emas distatuskan sebagai komoditi, nah yang mana ini kita menjadi standing point-nya di sini, teman-teman penggiat emas atau penggiat niaga emas ya, bahwa emas ini bukanlah mata uang. Karena di dalam undang-undangnya juga disebutkan ya, bahwa mata uang atau alat tukar pembayaran yang sah di Indonesia adalah rupiah. Selain itu nggak boleh. Nah, maka kemudian akhirnya emas ini statusnya sebagai komoditi ya, yang mana bukan menjadi alat tukar ya, karena eh, itu sebagai ketentuan negara juga, kemudian sudah ada fatwanya dan sudah diakui oleh masyarakat secara umum seperti itu. Nah, ini penjelasan berikutnya, nah, tentang beberapa poin ya yang beririsan dengan emas. Tentunya nanti kan ketika kita bertransaksi kemudian bermuamalah dengan teman-teman gitu ya, bahwa ini saya ambil dari standar syariah AAOIV nomor 57 tentang emas, bahwa emas itu boleh dimiliki secara porsi suyu, di mana setiap syarik atau pemilik porsinya itu memiliki bagian porsi tertentu dari total emas sesuai dengan kriteria yang sudah disebutkan. Ini mirip-mirip ya kalau tidak salah menurut saya seperti arisan emas gitu, teman-teman. Misalkan 10 orang ya kan patungan untuk beli 10 gram. Nah, gitu. Nah, ini memiliki porsi syuruk masing-masing setiap orangnya secara adil dan disepakati dari awal. Nah, itu boleh seperti itu. Kemudian yang berikutnya, serah terima emas bisa dilakukan dengan menentukan emas yang dibeli, memberikan kewenangan kepada pembeli untuk memanfaatkan emas atau pembeli menerima bukti kepemilikan. Intinya di sini adalah bahwa ketika terjadi akad transaksi, maka emasnya itu ada, teman-teman. Emasnya ada, nyata, bisa dimiliki kapanpun, bisa di-withdraw kapanpun, dan kalaupun misalkan belum di-withdraw, kita punya bukti kepemilikan itu dalam bentuk apakah itu rekening digital, ataukah itu surat yang dikeluarkan, sertifikat, dan lain sebagainya. Ya, seperti kemarin kasus ada 109 ton palsu gitu kan. Itu sebenarnya secara eh, zat emasnya benar, dia tetap emas, tapi sertifikatnya yang tidak legal gitu ya, ilegal. Artinya sertifikat itu yang menentukan apa ya eh, ke, kepemilikan dari emas itu sendiri kepada seorang. Nah, ini harus dipenuhi karena ini sebagian dari unsur syariah tadi ya. Kan ada tiga ya. Pertama tadi terhindar dari transaksi yang merugikan atau haram. Yang kedua adalah dia berdasarkan akad atau apa akad-akad yang syariah. Nah, akad yang syariah salah satunya yang tadi bahwa ketika ada barang, ada uang ya, ada barangnya emas dan emas itu bisa dimiliki kapanpun, di withdraw kapanpun. Kalaupun tidak di withdraw, ada catatannya yang membuktikan bahwa itu kepemilikannya kepada kita karena kita sudah menyerahkan sejumlah uang. Nah, itu namanya transaksi dan ini juga memenuhi etika bisnis. Artinya etika bisnis itu tidak ada pihak yang dirugikan. Akadnya jelas dan sama-sama berusaha untuk apa namanya bisnis itu tidak sekedar keuntungan, teman-teman ya. Kalau dalam Islam, bisnis itu tidak sekedar mencari profit, tapi mencari pahala dan amal soleh. Nah, gitu. Sehingga
sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui seperti itu. Nah, ini ketentuan untuk standar AOV nomor 57 tentang emas. Nah, jadi sekali lagi prinsip syariah dalam jual beli itu adalah tadi ya, terhindar dari transaksi yang dilarang, tidak boleh goror ya. Mohon maaf, kadang-kadang ada yang menawarkan emas digital, kemudian ketika dicari apa namanya kantornya nggak jelas di mana gitu kan. Ketika ketika kemudian mau diakses emasnya, mau di withdraw susah. Nah, ini bahaya nih teman-teman. Jangan sampai apa namanya tertipu dengan apa ya scammer seperti itu. Nah, itu pernah terjadi soalnya waktu itu. Nah, jadi transaksinya harus jelas ya, jangan goror. Terus kemudian jangan sampai terlibat ribawi, kemudian judi dan sebagainya. Kemudian memenuhi kontrak ya tadi ya, sesuai akadnya. Akadnya mau cash atau mau apa namanya kredit, akadnya adalah kemudian titip dan lain sebagainya itu jelas ada gitu ya. Instrumennya disiapkan dan memenuhi etika bisnis yaitu ridho birido nih yang paling penting ya, bahwa ketika kita terjadi transaksi kita sudah tahu harganya, kita sepakat mekanisme seperti ini dan kita jelas ya apa namanya tadi sertifikat kepemilikannya, bagaimana cara withdraw dan lain sebagainya. Nah, itu jelas memenuhi semua syaratnya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, terkait akad tadi ya, yang udah saya sebutkan, harga bisa di awal disepakati ya, emasnya tersedia secara fisik dan juga digital juga ada catatannya dan mudah dimiliki kapanpun dimanapun. Nah, ini juga bagian dari syarat kata para ulama untuk kemudian menjaga agar transaksi online dari jual beli emas itu bisa difasilitasi. Kalau tiga syarat ini tidak terpenuhi, maka nggak boleh dilakukan transaksi online untuk membeli emas. Seperti itu teman-teman. Jadi apakah Public Gold kemudian sudah memenuhi dari tiga ini? Alhamdulillah teman-teman ya. Selama ini dari sekian belas tahun ya, kalau tidak 17 tahun, belum ada komplain satupun apa namanya nasabah atau customer yang dia tidak bisa memiliki emas. Semuanya mendapatkan emas yang dia beli, yang dia apa namanya order, yang dia tabungkan gitu. Jadi ketika kita kemudian menabung atau membeli emas secara hari itu gitu ya, POA istilahnya, pre-order emas, kemudian langsung dikonversi harga emas di hari itu, misalkan 300.000 konversi ke berapa gram. Nah, itulah kemudian yang disebut dengan dan biyadin. Ya, ada uang, ada barang, jelas kepemilikannya, ada buktinya, itu sudah memenuhi. Insya Allah seperti itu. Nah, mungkin itu saja, teman-teman. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon maaf kalau ada yang kurang, nanti kita bisa lengkapin dengan diskusi, saling sharing ya. Semoga ada yang bisa kita sharingkan kembali dengan tanya jawab dari teman-teman semuanya. Baik, itu saja Pak Rustan dan teman-teman semuanya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Agas. Mungkin bisa stop share dulu. Ya. Oke, terima kasih Pak Agas sekali lagi atas materi yang disampaikan, tentunya sangat jelas ya tadi bagaimana mengenai patuh syariah di dalam menabung emas. Jadi sudah jelas apakah itu dari akadnya, kemudian kriteria-kriteria, dalilnya pun ada. Jadi Bapak Ibu semua sudah tidak perlu ragu lagi ya untuk mulai menabung emas. Karena tadi salah satu yang dijelaskan adalah yang mengatakan bisa adalah karena emas di sini bukan lagi sebagai mata uang, tapi sebagai komoditi. Oke. Baik, mungkin jika ada sesuatu yang belum jelas Bapak Ibu semua bisa ditulis di kolom komentar ya. Karena nanti di akhir sesi setelah penyampaian oleh staff, nanti kita ada sesi Q&A atau tanya jawab. Jadi apapun yang Bapak Ibu semua ingin tanyakan mengenai public gold, mengenai patuh syariah, bisa ditanyakan. Nanti insya Allah kita akan jawab bersama-sama. Oke Pak Agus, terima kasih untuk waktunya. Mungkin bisa beristirahat sejenak dulu ya. Nanti saya akan panggil lagi di sesi Q&A. Nah, karena sesi ini kita akan lanjutkan dengan penyampaian dari staff. Oke, terima kasih Pak Gas. Sama-sama. Oke, Bapak Ibu semua, kita akan lanjut kepada sesi yang kedua, yaitu yang apa? Penyampaian daripada staff, update-update terbaru mengenai harga ataupun dan sebagainya ya Bapak Ibu semua. Tapi sebelum itu tentunya kita saksikan dulu video yang akan lewat berikut ini.
Baik, itulah tadi video ya, video tutorial cara melakukan pembelian emas di Public Gold. Nah, dan ketika Bapak Ibu semua ingin melakukan pembelian, nah video yang tampil tadi itu adalah cara-caranya, tahap-tahapannya. Ataupun jika mungkin Bapak Ibu semua masih bingung, nanti bisa ditanyakan kepada introducer masing-masing. Oke, Bapak Ibu, tanpa membuang waktu lagi, saya akan persilahkan kepada staf pada malam hari ini untuk menyampaikan materinya tentunya mengenai update-update terbaru di dalam Public Gold Indonesia sendiri. Ya, dan yang paling dinantikan tentunya nanti adalah flash sale, ya, harga flash sale. Jadi Bapak Ibu semua jangan kemana-mana supaya tidak ketinggalan ya mengenai update harga flash sale terbaru. Oke, pada malam ini yang akan bertugas adalah Mbak Iza ya dari cabang Surabaya. Selamat malam Mbak Iza. Selamat malam, Pak Rusnan. Selamat malam, Bapak dan Ibu Ya. sekalian. Oke, Bagaimana Mbak nih Iza. kabarnya Bapak dan Ibu sekalian, juga Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah selalu menantikan live Facebook G100 setiap hari Kamis ya, Pak Rusnan ya. Ya, betul-betul Karena Mbak Iza. ya betul Pak, karena pastinya akan banyak sekali harga promo yang menarik dan tentunya yang tidak kalah nih Pak Rusnan ya. Pastinya ilmu yang bermanfaat mengenai emas dari speaker yang luar biasa di setiap hari Kamis ya Pak Rusnan ya. Ya, betul Mbak Iza. Ya, Oke baik. Mbak Iza, mungkin tanpa membuang waktu langsung aja Mbak Iza ya. Baik, Silakan Mbak Iza. baik Pak Rusnana. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian nih yang sudah join live Facebook malam ini. Nah, kalau tadi nih sudah eh, mendengarkan nih pemaparan yang sungguh luar biasa dari speaker kita Bapak Agastya Herjunadi. Nah, untuk saat ini saya akan memberikan pemaparan nih mengenai gimana sih caranya bisa punya emas public gold Indonesia. Nah, jadi kami menyediakan berbagai macam kemudahan ya Bapak dan Ibu teman-teman sekalian untuk bisa memiliki emas public gold Indonesia. Nah, baik untuk program pembelian emas, promo dan cara order emasnya. Ya, jadi yang pertama ada pembelian langsung, yaitu pembelian secara cash payment, baik melalui transfer ataupun bisa langsung datang ke kantor. Nah, kemudian yang kedua ada pembelian dengan cara easy payment plan. Nah, lebih mudahnya pembayaran secara bertahap selama 6 dan 12 bulan. Nah, jadi tanpa denda nih di setiap bulannya, angsurannya, pembayarannya setiap bulannya flat ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Dan yang terakhir ada dengan cara pembayaran pre-order emas. Nah, dimulai dari Rp300.000 aja. Nah, tahun 2024 nih, zaman milenial nih, Rp300.000 udah bisa punya saldo gramasi emas loh. Nah, kurang banyak benefitnya, kurang banyak gimana nih benefit dari Public Gold Indonesia? Nah, selain itu juga bisa join jadi PGBO nih Bapak dan Ibu teman-teman sekalian, Public Gold Business Owner. Jadi selain investasi bisa juga join bisnis bareng Public Gold Indonesia ya. Nah, cara order emas di Public Gold di mana nih? Nah, kapan aja dan di mana aja. Nah, jadi Bapak dan Ibu nih bisa belanja, bisa scroll-scroll sosmed kami, website resmi kami, www.publicgold.co.id, di mana aja, kapan aja. Jadi lagi traveling, lagi masak, lagi makan, wah, lagi santuy-santuy nih. Bapak dan Ibu bisa banget cek harga terbaik kita, harga buyback, kemudian produk-produk kita hanya dalam satu genggaman gadget. Cukup klik www.publicgold.co.id dan harga emas update 20 menit sekali dan transparan yang pastinya mengikuti harga emas global ya teman-teman sekalian ya. Nah, bagaimana nih caranya biar langsung bisa belanja emas kita? Nah, yang pertama cukup siapkan KTP, email, dan nomor HP. Nah, untuk NPWP-nya tidak wajib. Nah, opsional. Jadi langsung bisa registrasi akun, kemudian bisa langsung belanja di situs www.publicgold.co.id, pilih-pilih produk cantik kami, transfer ke nomor rekening resmi kami. Setelah itu bukti transfernya bisa langsung diunduh. Nah, gampang sekali nih step-stepnya. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang baru kenal Public Gold bisa langsung kontak Bapak dan Ibu G100 nih. Pasti akan dengan sabar sekali membantu transaksi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang ingin punya produk Public Gold Indonesia.
Nah, selain melalui bank transfer, teman-teman sekalian, Bapak Ibu juga bisa melalui virtual akun. Nah, jadi selain transfer manual tuh seperti biasanya, bisa juga melalui virtual akun. Nah, nanti gampang banget lewat akun Bapak Ibu jika sudah punya PG code dan password, bisa juga lewat aplikasi kami, bisa diunduh di Play Store atau App Store. Nah, promo fire sales malam ini. Nah, ini walaupun bukan bulan baru ya, tapi promonya cuma sampai 30 Juni. Biasanya kalau mau jadi PGBO nih, nah Public Gold Business Owner, transaksinya minimal 10 gram. Wow, nah bulan Juni nih ada promo khusus mahasiswa cukup menyertakan kartu tanda mahasiswa nih, baik mahasiswa strata 1, diploma, magister, wah doktor. Nah, pokoknya ada kartu mahasiswanya bisa banget langsung join jadi Public Gold Business Owner ya Bapak dan Ibu ya. Jadi khusus untuk teman-teman Bapak Ibu mahasiswa bisa langsung jadi PGBO hanya transaksi 1 dinar setara dengan 4,25 gram. Nah, baik selain itu ada juga. Nah, untuk Bapak Ibu teman-teman non mahasiswa nih bisa banget untuk tetap jadi PGBO. Nah, jadi bisa langsung transaksi jadi classic customer minimal 10 gram nanti untuk transaksi selanjutnya akan mendapatkan cashback sebesar 1%. Semakin banyak nih yang diajakin buat join bareng Public Gold, cashbacknya akan semakin banyak diperolehnya. Nah, kemudian ada juga yang kedua nih, premium customer. Wah, apa tuh Mbak premium customer? Nah, cashbacknya lebih banyak nih, teman-teman Bapak Ibu sekalian. Transaksinya minimal 20 gram, cashback di transaksi selanjutnya mendapatkan 1,5% ya Bapak dan Ibu teman-teman. Nah, yang pasti pembelian 10 dan 20 gramnya bisa dilakukan dengan cara pembayaran bertahap 6 dan 12 bulan. Nah, jadi gampang banget tuh Bapak Ibu. Nanti pembayaran pertama sudah bisa di-upgrade menjadi PGBO. Nah, oke. Nah, kalau gitu saya mau langsung kasih tahu nih produk-produk cantik-cantik Public Gold Indonesia. Kami ada series batik, batik Toraja, Sentani, Krakatau, Enggang, Pekalongan, dan kain Sasirangan. Ini sudah ada salah satunya. Sudah saya pegang. Ini ya Bapak Ibu teman-teman sekalian. Ini ada batik Toraja. Nah, jadi untuk produk Public Gold Indonesia, sertifikatnya sudah ada di belakangnya. Jadi sangat mudah sekali dibawa kemanapun, sangat fleksibel sekali. Nah, jadi tidak perlu membawa kertas atau dokumen-dokumen yang lain sebagai pendukung emas berikut bahwa murni 24 karat. Nah, selain itu punya ada juga nih banyak banget series. Salah satunya ada series Pancasila. Nah, semakin menambah jiwa nasionalisme dengan negara Indonesia ya. Nah, baik. Ini selanjutnya Pancasila nih yang sudah tadi saya spill duluan produknya sama seperti sebelumnya ada sertifikat di belakangnya juga. Nah, ada juga series hewan langka. Wow, saya tidak bisa menunjukkan satu persatu displaynya. Jadi Bapak dan Ibu teman-teman sekalian bisa langsung berkunjung ke cabang Public Gold Indonesia terdekat di kota atau kabupaten Bapak Ibu ya. Bisa juga langsung bisa chit-chat introducer atau staff dari Public Gold Indonesia. Nah, selanjutnya ada juga emas batangan 24 karat nih teman-teman sekalian. Ada gramasi 5 gram, 10 gram, sampai dengan 1000 gram Public Gold Indonesia punya loh. Nah, ini dia. Ini dia untuk produknya. Ini yang saya pegang, gramasi 50 gram. Wah, ada juga sertifikatnya. Nah, wow, cucok meong ya Bapak dan Ibu sekalian ya. Nih, siapa nih yang nggak pengen punya nih gold barnya? Wow, oke sekali. Oke. Nah, selanjutnya juga ada dinar. Nah, dinarnya gambar Ka'bah cantik. Jadi kalau dinar bentuknya koin yang seperempat dinar ya Bapak dan Ibu. Bentuknya card series. Sama juga sertifikatnya sudah ada di belakang. Saya juga punya display nih. 5 dinarnya oke banget nih Bapak dan Ibu. Bisa langsung purchase. Wah, cantik sekali 5 gramnya. Nah, siapa nih yang nggak pengen punya dan mengumpulkan logam mulia 24 karat brandnya Public Gold Indonesia? Nah, harga promo fire sales nih yang ditunggu-tunggu ya Bapak dan Ibu ya. Full payment 0,5 gram, satu pieces hanya Rp727.000 aja. 1 gram Rp1.355.000 aja. Dan seperempat dinar nih yang tadi saya spill gambar Ka'bah ada di harga Rp1.469.000 aja. Setengah dinarnya ada di harga Rp2.829.000. Dan yang terakhir nih, gramasi yang paling sering banget sold out. Nah, 5 gramnya
Rp6.615.000 aja. Jadi tunggu apa lagi nih, promo fire sales-nya berlangsung sampai jam 23.59. Nah, jadi Bapak dan Ibu, teman-teman sekalian tidak perlu nih nunggu harga emas turun karena semakin hari harga emas semakin naik. Jadi malam ini harga yang saya bawakan adalah harga terbaik dan pastinya esok akan lebih dari yang sudah saya bawakan malam ini. Harganya Bapak Ibu bisa kontak introducer Bapak Ibu tim G100 atau bisa juga kontak staff Public Gold Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Saya kembalikan pada Pak Rusnan. Oke, terima kasih Mbak Iza atas pemaparannya yang sangat jelas ya. Tadi yang tentunya sangat menarik mengenai fire sales-nya. Jadi Bapak Ibu semua yang sudah punya budget silakan digercep ya. Karena ini adalah harga yang di bawah standar daripada harga retail yang ada di website Public Gold. Jadi jangan ketinggalan, jangan sampai terlewatkan. Oke, Bapak Ibu semua, saya ucapkan kembali terima kasih Mbak Iza. Untuk sesi selanjutnya adalah Q&A. Jadi Bapak Ibu semua silakan ketika ada pertanyaan, apakah itu berkaitan dengan materi yang disampaikan oleh Pak Agas tadi maupun yang disampaikan oleh Mbak Iza, bisa dipertanyakan. Tapi sebelumnya saya undang dulu Pak Agas ya untuk ikut bersama kita Mbak Iza. Pak Agas bisa kembali hadir bersama kami di sini. Ya. Silakan. Oke. Oke, Ya. sambil berbincang-bincang, sambil saya cek lagi ya di kolom komentar di Facebook ya, untuk melihat apakah ada pertanyaan. Mungkin sambil saya bahas sapa-sapa lagi ya, teman-teman yang sudah sempat tadi, ada Pak Saiful nih, ada Pak Agus, ada Pak Maslan Hamid ya. Ada pertanyaan bagaimana konsep EPP ya? Easy Payment Plan. Oke. Ini pertanyaan dari Pak Iding ya, Pak Iding. Iya. Yaitu bagaimana konsep EPP dilihat daripada patuh syariah. Oke, tadi ini berarti berkaitan dengan materinya Pak Agas ya. Oke, silakan Pak Agas. Ya, teman-teman. Jadi terkait EPP itu memang ada setidaknya dua mekanisme ya. Pertama, ketika kita menggunakan mekanisme titip ya, misalkan kayak kita menabung emas, menabungnya uang dulu, uang setelah terkumpul nanti di akhir dari waktu dikumpulkannya itu kemudian sudah bisa dikonversi menjadi 1 gram kah atau berapa gram. Nah itu akad di akhir, harga di akhir berarti. Nah itu boleh. Itu mekanisme satu. Jadi uangnya dititip, dikumpul dulu ke Public Gold. Misalkan disetor uangnya berapa? 300, 500. Itu boleh. Itu skema nitip. Ya. Kalau skema yang kedua, ketika teman-teman hari itu ada uang langsung konversi ke emasnya. Nah, ini yang dipakai sistem di Public Gold, yaitu POE istilahnya. Pre-order emas ketika kita per bulan 300.000 minimal. Kita langsung orderkan dalam di mobile apps-nya itu. Kemudian kita isi 300, kemudian kita bayar. Boleh bank in, boleh virtual account. Nanti step-stepnya juga standar seperti teman-teman membayar ya di transaksi di luar sana. Nah, itu berarti akad ketika hari itu. Misalkan tadi ya, ketika 300 itu langsung dijadikan gramasi. Nanti langsung keluar tuh, ya kan? Kalau di POE kan langsung keluar 0,2 gram. Nah, itu berarti dia ya dan biadin langsung hari itu. Nah, sehingga kemudian tersimpanlah tabungan kita dalam bentuk emas. Makanya kita bisa melihat cadangan emas kita atau tabungan emas kita di aplikasi. Misalkan Pak Rusnan sudah punya 10 kilogram gitu kan. Amin gitu ya. Nah, jadi itu kemudian nanti di withdraw. Nah, dan di withdraw itu nanti seperti biasa withdraw ada biaya cetak tentunya ya. Nah, itu nanti langsung dalam bentuk emas. Nah, itu dua skema itu. Insya Allah semuanya memenuhi syariat. Patuh syariat. Begitu Pak Iding, semoga menjawab. Maaf nih Mbak. Oke, berarti tadi itu masuk ke pendapat kedua Pak Gas ya, di mana emas di sini sebagai komoditi, sehingga
perlakuannya sama dengan kredit-kredit ataupun pembayaran bertahap yang lain. Betul, Betul. betul, betul. Jadi boleh dicicil mau skema 1 tahun, 10 bulan, atau 10 kali. Yang penting akad di awalnya jelas gitu ya. Misalkan saya mau ambil 1 dinar, saya cicil 4 kali gitu ya. Ya udah jelas hari itu langsung disepakati harganya berapa. Nah, nanti tinggal ditunaikan sesuai dengan mekanisme nyicilnya yang sudah disepakati. Karena Islam itu patuh syariat itu yang paling penting poinnya tadi ya. Nomor satu kan tidak transaksi yang dilarang. Itu sudah jelas ya, tidak. Itu bahasa lainnya itu tidak maksiat gitu istilahnya. Nah, yang kedua, yang nomor dua itu adalah eh, sesuai akad ya kan. Sesuai akad atau patuh akad yang sesuai dengan syariat. Nah, ini sebenarnya bahasa lainnya adalah eh, tadi kan menjauhi larangan, ini mentaati perintah gitu. Ceritanya begini. Nah, perintahnya apa? Tadi akad. Jadi Islam itu sangat menjunjung tinggi akad. Sebagaimana dulu Nabi Muhammad ketika beliau diutus sebagai nabi di Mekah itu kan beliau ternyata masih punya akad titipan barang dari orang-orang yang apa ya menentang beliau gitu. Selain pengikut beliau, ada orang-orang yang menentang, orang-orang pembesar Quraisy itu menentang beliau, kemudian tapi beliau masih punya barang-barang yang dititipkan. Artinya, meskipun terjadi perselisihan pendapat waktu itu ya, tapi orang-orang yang tidak suka Nabi Muhammad itu tetap dia yakin percaya bahwa Muhammad itu amanah orangnya. Karena apa? Menjaga akad, menjaga kesepakatan. Nah, jadi sebagai landasan penting ya bagi kita seorang mukmin muslim itu yang paling utama itu adalah memegang teguh perjanjian akad dari awal. Akad jual beli, akad pernikahan, akad apa lagi dan lain-lain sebagainya gitu ya. Nah, ini pentingnya kesadaran syariat ya pada kita semua. Seperti itu Pak Oke. Ruslan, Pak Idu. Oke, terima kasih Pak Agas untuk jawabannya. Itu tadi kurang lebihnya ya Pak Iding ya. Jawaban dari Pak Agas saya rasa cukup jelas. Kalau ada misi kurang jelas bisa ditanyakan lebih jauh lagi. Saya akan cek kembali. Ada juga pertanyaan nih dari Mbak Desi Anggraini ya. Yang zakat itu Pak pengen dijelasin dong. Wah ini mengenai zakat ini ya. Mungkin ke Pak Agas lagi nih. Silakan Pak Agas. Zakat masih kayak gimana nih Pak Agas ini? Ya, ini bagus nih pertanyaannya. Jadi salah satu dari tujuan visi finansial keluarga Muslim itu memang bukan menimbun harta, tapi dia berdaya, dia mencari kekayaan yang banyak itu karena tujuannya ingin berzakat yang banyak gitu. Sehingga saya doakan nih semua yang ada di sini nanti zakatnya 2,5 miliar. Kalau zakatnya Amin. 2,5 miliar berarti omsetnya berapa itu? 2,5% Gitu kan? berarti 1 triliun lah itu Pak. Nah, jadi zakatnya betul ya kata tadi Mbak Desi tanya, zakatnya itu ditentukan persentasenya 2,5% dari total omset. Misalkan kalau emas di sini dia sudah ditentukan oleh syariat, dia harus memenuhi eh, nisab sama haulnya, ya. Nisabnya itu berapa? Yaitu sejumlah 85 gram dan dimiliki selama 1 tahun. Nah, seperti itu. Baru nanti dikeluarkan zakat mal istilahnya, zakat harta yang dimiliki. Karena aset itu sudah penuh menjadi milik kita dan tidak kemudian berkurang atau tidak digunakan yang lain-lain gitu. Nah, tapi kalau belum sampai nisab gimana? Ya tidak wajib zakat. Nah, ini satu mekanisme. Nanti ada mekanisme yang lain. Zakat seperti zakat profesi. Nah, zakat profesi ini seperti zakat pertanian kan. Sekali panen tuh harus dikeluarkan juga zakatnya. Kenapa dikeluarkan ya? Karena tadi karena semangatnya kita itu berbagi gitu ya. Dan memang itu aturan agama. Zakat itu kalau nggak dikeluarin kita makan itu jadinya haram gitu. Jadi nanti jadi penyakit juga. Makanya emang harus dikeluarin gitu. Nah, jadi kalau zakat profesi ulama berbeda pendapat, tapi salah satunya yang paling ringkas ya disebut paling tidak seperti misalkan Pak Ruslan punya ruko disewain per bulan 7 juta gitu ya. Nah, itu sudah kena zakat tuh. Minimalnya soalnya 6,350,000 kurang lebih. Nah, itu nanti sudah kena 2,5% setiap bulan. Boleh juga nanti diakumulasi 1 tahun gitu ya. 1 tahun nanti dicari tuh totalnya berapa, nanti kemudian 2,5%-nya berapa, dikeluarin dalam bentuk per bulannya boleh atau 1 tahun boleh. Seperti itu kurang lebih. Oke.
Terima kasih Pak Gas. Baik, itu tadi jawaban dari Pak Gas ya untuk Mbak Desi. Saya rasa cukup jelas. Atau mungkin kalau masih kurang jelas bisa ditanyakan lagi lebih detail. Saya cek kembali ya di kolom pertanyaan di Facebook. Kalau Pak Rusnan tadi tabungan 10 kilo udah kena zakat, Pak Rusnan. Jadi ya oke, tadi apa? Nisabnya 85 gram ya Pak Gas ya. Iya, 85 gram. Kalau kurs rupiah berapa itu kira-kira? 100 jutaan ya, kurang lebih ya. Iyalah kurang lebih. Nah, intinya Ya, berarti yang berkaitan ya, kita sudah membeli emas dengan konsep yang patuh syariah. Nah, setelah tercapai nisab tadi, jangan lupa untuk keluarkan zakat ya, gitu betul, ya. betul. Ya. Jadi cukup berkaitan juga nih pertanyaannya apa? Mbak Desi tadi ya. Iya, ini ada pertanyaan lagi kayaknya. Ada pertanyaan lagi ya dari Bu Resi nih. Kalau kita nabung emas di Surabaya, misalnya karena ini Pak malam ini di Surabaya, apakah ada kemudahan mengambil di cabang public gold di luar kota atau luar negeri? Gimana nih Mbak Iza ini? Silakan Mbak Iza. Ya, Jadi, nah ini hmm, ya baik Pak Rusnan, terima kasih. Nah, saya mohon izin menjawab Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Nah, jadi kalau kita nabung emas di Surabaya, nah jadi tidak hanya di Surabaya nih teman-teman, bisa di cabang public gold yang lain dan ingin mengambil emas fisiknya di cabang yang lain, bisa sekali, sangat bisa. Nanti akan dibantu staff untuk pindah warehouse. Jadi misalnya nih ingin cetak fisiknya di Surabaya nih. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian ada di cabang Bandung yang terdekat Surabaya, mohon maaf Jakarta, kemudian Banjarbaru dan Yogyakarta atau sebaliknya nanti dibantu staf untuk pindah warehouse. Nah, kemudian kalau di luar negeri juga ya Pak Rusnan ya. Nah, misalnya di Malaysia nih bisa banget nanti transfer saldo gramasi emas. Jadi tabungan Bapak Ibu teman-teman sekalian tidak perlu khawatir akan hilang nih saldo gramasi emasnya. Jadi baik dari Malaysia ataupun dari Indonesia, nah ataupun di mana aja nanti bisa dibantu staf untuk transfer saldo gramasi emasnya lalu bisa dilakukan cetak fisik emas atau buyback dalam bentuk transfer. Jadi memang Public Gold Indonesia menyediakan berbagai kemudahan nih Pak Rusnan. Jadi sangat fleksibel sekali di mana aja dan kapan aja Bapak Ibu. oke. Sangat luar biasa berarti Mbak Zaya, berarti nggak peduli apakah kita di luar negeri, apakah di Indonesia tetap bisa ya. Walaupun Betul. berbeda cabang tempatnya daftar, kita keluar kota, kebetulan misalnya ke Jakarta, bisa juga diambil di Jakarta gitu ya Mbak Zaya. Betul, Bapak. Nanti akan dibantu dengan staf yang sudah siap standby nih untuk pindahkan warehouse-nya. Gampang sekali, Bapak. Jadi tinggal dipindah satu buat selesai, Pak Rusnan. Oke, oke. Berarti tidak perlu khawatir lagi ya Bapak Ibu semua mengenai nanti mungkin ada yang berpikiran, nah saya kan tinggal di Surabaya nih. Jadi kemarin daftar di Surabaya cuma karena ada keperluan ke Bandung, apakah bisa ngambil di Bandung? Nah, ternyata bisa ya tadi ya sebenarnya yang dijawabkan sama Mbak Iza tadi bisa ya Mbak Iza ya, Bisa tanpa ada sekali, masalah Bapak. sama sekali. Itu yang di dalam negeri, bahkan sampai ke luar negeri pun di Malaysia, misalnya mau ngambil di Malaysia juga bisa kan tadi kan Mbak Iza ya? Bisa, Bapak. Nanti tinggal transfer saldo gramasi emas saja, Bapak. Oke, jadi memang sangat mudah ya. Jadi jangan khawatir lagi Bapak Ibu semua untuk melakukan transaksi di Public Gold. Karena nanti Bapak Ibu semua kita ada kendala langsung saja konsultasikan. Nah, nanti akan dibantu oleh staff maupun introducer Bapak Ibu semua. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Kembali kita cek ya. Saya rasa cukup jelas tadi jawaban dari Mbak Iza. Oke, sudah sepertinya di Facebook sudah tidak ada ya pertanyaan. Oke, saya kasih kesempatan lagi Bapak Ibu semua untuk pertanyaan terakhir jika ada, silakan. Kita masih ada waktu sekitar 3 menit lagi. Kalau memang tidak ada, kita akan akhiri pertemuan pada malam hari ini. Tentunya Bapak Ibu semua saya harapkan apa yang disampaikan pada malam hari ini oleh pemateri Pak Agas tadi, kemudian disampaikan oleh Mbak Iza bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semua, untuk kita semua tentunya ya. Apalagi tadi mengenai patuh syariah itu ya, karena itu yang sering ditanyakan juga di masyarakat pada umumnya. Nah, jadi saya harap tadi Bapak Ibu semua menyimak sehingga lebih paham mengenai patuh syariah di dalam Public Gold Indonesia. Oke, saya rasa cukup di sini ya.
Sudah tidak ada pertanyaan lagi. Terima kasih. Sebelum saya tutup ya Bapak Ibu semua, saya akan memberikan sedikit kesimpulan ya mengenai apa yang disampaikan oleh pemateri kita di awal hingga terakhir tadi. Adapun kesimpulan dari saya adalah mengenai patuh syariah dalam menabung emas bersama Public Gold Indonesia tidak perlu ragu lagi, tidak perlu khawatir lagi karena selain daripada sudah sesuai dengan dalil-dalil disampaikan tadi oleh Pak Agas, tentunya juga Public Gold sudah memiliki sertifikat patuh syariah dari lembaga resmi secara internasional yaitu Amani Advisory. Tadi juga yang menjadi selling point, yang menjadi poin penting adalah emas yang disediakan oleh Public Gold itu adalah bukan mata uang. Jadi dia adalah jenis komoditi sehingga dia bisa dilakukan transaksi secara patuh syariah. Apakah itu dengan pembelian secara POE atau tabungan tadi ya, kemudian apakah dengan metode pembelian cicil ataupun pembayaran bertahap, apalagi cash. Jadi tetap patuh syariah. Jadi semua sistem pembelian emas di Public Gold Indonesia sudah patuh syariah. Kemudian kesimpulan selanjutnya adalah mengenai selling point daripada kemudahan dalam transaksi Public Gold. Tadi yang terakhir tentunya saya angkat kembali sebagai kesimpulannya di mana kemudahan untuk transaksi di Public Gold dengan 3 sistem pembeliannya, kemudian 5 cabang yang sudah ada di Indonesia, kemudian ada 17 cabang di Malaysia, di mana Bapak Ibu tidak perlu khawatir melakukan transaksi di cabang manapun. Bapak Ibu juga tetap bisa keluarkan emas fisik di cabang manapun juga. Jadi tidak perlu kaku bilang bahwa saya di cabang Jogja, saya harus di Jogja. Enggak. Jadi bisa misalnya Bapak Ibu di Jogja, bisa ke Surabaya. Atau mungkin sebaliknya dari Surabaya bisa ke Jogja juga. Ataupun bisa sampai ke Malaysia juga. Oke, mungkin itu saja kesimpulan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mungkin saya kembali ke Pak Agas ini. Gitu aja Pak Agas ya. Oke, terima Ya, kasih untuk waktunya Pak Agas. Ya, kemudian terima kasih juga waktunya Mbak Iza. Oke, pada malam hari ini bisa menemani kami semua. Kemudian tak lupa saya ucapkan banyak terima kasih kepada para pendengar, para hadirin yang hadir di dalam seminar talk show kita pada malam hari ini. Jangan lupa untuk hadir kembali di sesi selanjutnya di Kamis malam depan ya, pekan depan dengan materi yang berbeda juga. Kemudian saya juga ucapkan banyak terima kasih kepada tim komite yang bertugas di balik layar yang sangat bekerja keras sehingga memperlancar atau melancarkan kegiatan kita pada malam ini. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Salam. Terima kasih.